Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kembali lagi kita dalam ibadah doa malam pada saat ini. Dan saya harap semua kita sudah siap untuk bersama mengikuti doa malam. Mari kita angkat sebuah pujian, Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Nalamaya sandarani namo, yarani anianmo, rinama sandarani nama takaranalaya. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam ini kami datang kepadamu ya Bapa, seraya menaikkan syukur dan limpah terima kasih kami atas kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami sekalian. Hingga saat ini kami dapat lagi mengikuti ibadah doa malam dengan keadaan baik dan sehat dan di dalam pemeliharaan dan berkat-Mu. Saatnya kami merindukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa melalui hamba-Mu. Dan urapilah kami semua agar supaya firman ini menjadi bagian dalam hidup kami, bertertanam, bertumbuh dan berbuah
untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada saat malam ini kita baca di dalam kitab Yosua pada pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Allah. Bapak Ibu yang ingin bersama membaca dengan saya, tidak apa-apa. Ayat 8 mulai. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, tema kita pada malam ini adalah tetap berkisar mengenai keluarga. Hari-hari ini saya terus berbicara tentang keluarga. Dan tema malam ini bicara tentang siapkan keluarga untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sekali lagi, siapkan keluarga untuk menyongsong kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar dari Rahab. Rahab adalah perempuan sundal. Itu Alkitab mengatakan. Kalau kita mendengar tentang nama perempuan sundal, konotasi kita adalah ini pasti orangnya jelek, tidak baik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, peranan Rahab sungguh luar biasa dalam menyelamatkan keluarganya. Pertama, dia percaya bahwa orang Israel itu adalah umat kepunyaan Allah. Dan dia percaya kepada Allah Israel. Dia katakan Allah mula Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Dia percaya itu. Dan dia percaya bahwa negeri ini Allah sudah serahkan kepadamu. Sehingga terjadi kengerian. Kengerian itu lebih dari ketakutan. Mereka ngeri, mereka gemetar. Bahkan dikatakan, maka tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kesempatan inilah Rahab mulai mengambil satu kesempatan. Bagaimana dia untuk menyelamatkan keluarganya. Karena dia tahu bahwa Yeriho tidak bisa lagi diselamatkan. Yeriho tidak bisa lagi diandalkan. Dan semua orang pasti akan dimusnahkan. Dan Rahab berpikir, bagaimana aku menyelamatkan keluargaku. Bapak Ibu Saudara sekalian,
kesempatan itu jangan dibiarkan berlalu. Rahab mulai datangi keluarganya demi keluarganya. Rahab mulai datangi teman-temannya, saudara-saudaranya. Rahab mulai datangi kaum-kaumnya. Dia mulai meyakinkan mereka. Saudara, ini tidak mudah, kelihatan kita baca sepintas mudah. Tetapi pernahkah Anda berpikir bagaimana Rahab meyakinkan saudara-saudaranya? Pernahkah kita berpikir bagaimana Rahab meyakinkan semua kaum keluarganya? Bagaimana dia meyakinkan ayahnya, meyakinkan ibunya? Ini sebuah persiapan yang dilakukan oleh Rahab. Karena sebentar lagi Yericho akan musnah dan semua yang ada di dalamnya akan habis. Dia harus siapkan. Dia beri waktu, dia beri tenaga, saudara-saudara sekalian. Dan ketika mereka sudah mulai diyakinkan olehnya, maka Rahab berkata, semua harus kumpul di rumahku. Karena Yericho ini akan dimusnahkan. Hanya orang yang berdiam di rumahku ada jaminan untuk hidup. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Rumah Rahab adalah rumah yang dijamin. Bahwa siapapun orang yang ada di dalam rumah itu pasti akan selamat. Haleluya. Luar biasa, itulah sebabnya kita selalu berbicara tentang keluarga. Keluarga, perhatikan keluarga. Kembali kepada keluarga. Jangan abaikan keluarga. Jangan keluarga disepelekan. Jangan keluarga justru dihancurkan. Bapak Ibu sekalian, keluarga. Di situ ada penyelamatan. Keluarga yang percaya kepada Allah. Demikianlah Rahab. Dia persiapkan semuanya. Ayah ibunya, saudara-saudaranya, bahkan kaumnya. Dan dia berkata, hanya rumahku yang dijamin. Kalau semua orang dalam rumahku pasti dijamin selamat. Dan puji Tuhan, dia mampu meyakinkan mereka semua. Lalu mereka semua berkumpul di rumah Rahab, seorang perempuan sundal. Saudaraku yang Tuhan kasih, Allah melihat keyakinan daripada Rahab. Allah menghargai kepercayaan Rahab. Sampai-sampai dia menyelamatkan dua pengintai itu. Karena dia percaya bahwa Allah sudah memberikan negeri itu kepada Israel. Kepada bangsa Israel. Dan sebentar lagi akan musnah semuanya. Dan saudara, ayat 6 jelas berkata, Yosua pada pasal 6, ayat 22, ayat 21, sampai dengan ayat 24. Saya baca mulai ayat 20 sampai 24. Demikian firman Allah. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Ayat 22. Tetapi kepada dua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab
dan ayah, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Rahab mempersiapkan keluarganya tidak sia-sia. Bukan hanya ayah ibunya, bukan hanya saudara-saudaranya, tetapi banyak orang dia kumpulkan di rumahnya bersama-sama dengan dia. Bahkan dikatakan semua kaumnya dia kumpulkan di rumahnya. Jadi rumah Rahab saya tidak tahu sebesar apa. Tetapi yang pasti rumah itu padat dengan manusia. Dan saudara bisa bayangkan, ketika kota itu temboknya rubuh, kira-kira apa yang dipikirkan oleh semua orang yang ada dalam rumah Rahab? Saudara bisa bayangkan apa yang mereka lihat? Wah, mungkin mereka ada yang takut, ada yang bahagia, ada yang senang, ada yang bersorak karena mereka aman. Terlindung, terpelihara di rumah Rahab. Kenapa? Karena Rahab mengikat janji melalui sumpah kepada dua pengintai. Dan dua pengintai berkata, ikat benang merah bagai tanda di jendela di mana engkau mengelurkan kami. Benang merah itulah yang memastikan seluruh orang yang ada di dalam rumah Rahab diselamatkan. Sekali lagi benang merah itulah yang menjamin sehingga rumah Rahab tidak roboh. Tembok itu roboh tapi rumah Rahab tetap berdiri dengan baik. Tanda merah. Benang kermisi itu bicara tentang darah, tanda darah. Itu sebuah perumpamaan. Gambaran tentang darah. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Semua pintu yang diolesi dengan darah itu tidak mengalami kematian. Karena malaikat maut ketika melihat darah mereka lewat. Tetapi di kota, di Mesir, semua anak sulung mati karena tidak ada tanda darah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dan di akhir zaman ini, tanda darah itu berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Artinya semua orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pasti akan diselamatkan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, dunia ini tidak akan ada selama-lamanya. Sama seperti Yeriho dimusnahkan, demikian firman Allah berkata, dunia ini akan dimusnahkan. Kalau Yeriho dibakar oleh mereka dengan api, maka dunia ini akan dibakar dengan api yang turun dari sorga. Suratan Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-14 jelas berkata di sana. Firman Allah berkata begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di dalamnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam nyala api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu
kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Yeriho dibakar oleh bangsa Israel, musnah. Tetapi pada akhir zaman, bumi ini akan dibakar langsung oleh Allah. Jadi kalau demikian firman Allah berkata, kalau langit dan bumi akan hancur sedemikian rupa, maka betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Firman Allah berkata, itu tidak bisa terjadi secara otomatis, tetapi itu harus dengan usaha. Sekali lagi saya katakan usaha. Ini bicara tentang dipersiapkan. Bapak Ibu kita harus persiapkan anggota keluarga kita. Bapak Ibu kita harus persiapkan semua kaum kita. Agar ketika pemusnahan itu Tuhan nyatakan, kita semua akan dibawa oleh Tuhan ke angkasa, ke awan permai, masuk dalam anugerah dan berkat-Nya. Karena itu, firman Allah berkata, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan keluarga kita, siapkan sanak saudara kita, siapkan kaum kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ingat, bumi ini akan lenyap. Bumi ini akan dihancurkan. Dan segala yang ada di atasnya. Tidak ada yang terkecuali. Saudara, tapi orang-orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka yang penuh dengan Roh Allah, mereka akan diselamatkan. Usaha kita untuk mempersiapkan keluarga kita adalah membawa setiap anggota keluarga untuk percaya kepada Yesus dan hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Dengan jaminan di dalam Yesus tidak ada kebinasaan. Di dalam Yesus tidak ada kemusnahan. Di dalam Yesus kita dijamin untuk masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Amin. Mari sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian, masih ada jalannya. Kita sama-sama nyanyikan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Oh, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kau selalu ajaib. Kau selalu ajaib bagiku, Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Amin. Masih ada jalan terbuka untuk. Masih ada jalan. Masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku.
kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Uranania rana lamaya sikarana lamaya rana lamata karana lamaya. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, menyampaikan syukur kami atas kebaikan yang sangat besar kami terima dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam ini kami boleh ada lagi di hadirat-Mu memuji dan membesarkan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengar firman-Mu. Ajarkan kepada kami untuk kami mampu mempersiapkan keluarga-keluarga kami masing-masing. Agar tidak ada seorang pun anggota keluarga yang terhilang dari hadapan Allah. Biarlah kami semua boleh mencontoh Rahab. Dia dapat berhasil membawa seluruh keluarganya, saudara-saudaranya, bahkan kaumnya. Begitu banyak dia bawa kepada penyelamatan. Yeriho dimusnahkan. Demikian kami tahu dengan firman-Mu bahwa bumi ini disiapkan untuk dimusnahkan bersama dengan semua yang ada di atasnya. Karena itulah ya Tuhan, urapi kami untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa, agar banyak orang dapat kami bawa ke hadapan Tuhan. Banyak orang dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang dapat diselamatkan. Terlebih Tuhan, urapi kami untuk menjangkau keluarga-keluarga kami. Urapi kami untuk menjangkau orang tua kami. Urapi kami untuk menjangkau kaum kami Tuhan. Sehingga semuanya boleh datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan penuh dengan Roh Kudus. Sehingga ketika bumi akan dimusnahkan oleh Allah, semua kami akan diangkat dalam kemuliaan Allah yang besar. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lain kesempatan. Amin. Bapa, terima